Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada pagi ini, sedang di rumah atau dalam perjalanan menuju tempat kerja ke kantor, atau di perusahaan swasta, pemerintah, usaha sendiri, adik-adik pelajar, mahasiswa, belajar atau perkuliahan dari rumah. Mari kita beribadah sejenak. Kita bernyanyi Bukwende HKBP nomor 417 ayat 1. Radesi tutup alun, nanan kaku ponmu atong, radenang diho atun, sihala sanon mutotong, bernindu di Tuhanmu, pasai hondo samsa sudi, tungunang paujat ibana, sujak kon pakungkong nai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Kamis 30 Juli 2020 dari kitab Kolose pasal 2 ayat 18 mengatakan, "Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Tung unang mahamu dilesan-lesani halak, na giot paula-ula na serep jala sumobba aka suru-suruan. Di tengah-tengah hodo nani idana di bagasatodina, pinaburnang ni roha-roha ni dagingna." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam konteks renungan harian ini Paulus menghadapi macam-macam pengajaran palsu yang telah menyusup ke gereja di Kolose. Pengajaran palsu ini mengancam mengubah pengertian jemaat dan akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Sekelompok orang penyesat telah mengacaukan orang-orang jemaat di Kolose dengan mengatakan kepada mereka bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib tidak cukup untuk menyelamatkan mereka. Untuk benar-benar dicintai dan diterima oleh Tuhan, mereka harus melakukan tugas-tugas atau usaha-usaha tertentu dengan melakukan tuntutan-tuntutan hukum. Dan alasan para penyesat ini cukup kuat dan bisa diterima oleh akal mereka. Akhirnya membuat jemaat di sana mempertanyakan hubungan mereka dengan Tuhan dan bertanya-tanya, apakah mereka cukup baik di mata Tuhan? Jemaat Kolose mulai terpengaruh.
Rasul Paulus menulis, "Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus." Kolose pasal 2 ayat 8. Paulus tidak menyuruh kita untuk membuang semua filsafat hidup yang kita terima di luar gereja, melainkan kita dituntut untuk berhati-hati karena ada filsafat hidup yang ada di luar gereja juga sangat baik digunakan. Misalnya, seorang filsuf Cina pernah mengatakan bahwa seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya adalah anak yang ingat kepada orang tuanya, yang merawat orang tuanya dengan rela dan dengan senang hati. Filsafat ini tidak harus kita buang, karena filsafat ini sesuai dengan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus pasal 6 ayat 1. Peringatan Rasul Paulus di atas bukan sekedar teori yang relevan bagi jemaat di Kolose, tetapi juga relevan untuk saat ini, kepada jemaat saat ini, pada zaman ini, kepada kita di zaman ini. Terlihat bahwa sampai pada saat ini pun filsafat yang kosong dan palsu sangatlah banyak, dan janganlah kita menerimanya dengan begitu saja tanpa memikirkan kebenarannya dari sudut pandang firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam filsafat yang kosong dan palsu itu? Paulus mengatakan, supaya kita menuruti Kristus, menuruti firman-Nya. Saudara-saudara, di tengah ancaman coronavirus COVID-19, karena takut terkena penyakit, bukan dengan cara membawa kaca pembesar untuk melihat keberadaan virus tersebut atau menjauhinya, bukan dengan membangun rumah kaca yang boleh kita bawa kemana-mana kita pergi, melainkan dengan cara merangsang pembentukan antibodi dalam tubuh kita dengan menjaga kualitas hidup kita sendiri. Jika kualitas kesehatan kita baik, maka kita tidak mudah diserang oleh penyakit. Kemudian memperhatikan dan menggunakan alat pelindung diri APD sesuai dengan protokol kesehatan guna menghindari paparan virus atau penyakit yang lainnya. Demikian juga dalam hal kerohanian, untuk menghindari filsafat kosong dan palsu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus sehat secara rohani menuruti Kristus. Semakin kita menuruti Kristus, semakin kita terlindungi dari filsafat kosong dan palsu. Tuhanlah bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamat. Allah
gunung batu tempat kita berlindung, perisai tanduk keselamatan, kota benteng kita. Mazmur 18 ayat 3. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami memohon kepadamu dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami, agar kami dapat melawan ajaran-ajaran palsu yang kosong, yang bertentangan dengan firman-Mu. Bentengilah diri kami dengan cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 417 ayat 1. Bagimu ada keselamatan, jadikan itu milikmu, dan juga kebahagiaan menjadi sukacitamu. Tuhanmu menanggung derita, memikul semua dosamu, dan jangan abaikan kasih-Nya, sambut Yesus penebusmu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.